Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Ya, di ayat-ayat pembuka surat Al-Baqarah. Sekarang kita sampai di tafsiran ayat ke-6 sampai ke-7 di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru ay innal ladzina jahadu bi ayatillahi wa kadzdzabu risalata Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sawa'un alaihim ay yatasawa indahum a'anzartahum am lam tunzirhum ay sawa'un ahdzartahum ya Muhammad min azabillahi wa khawaftahum minhum am lam tuhdzirhum. Nah, tuhdzirhum. Hadzara yuhadziru, lam tuhadzirhum. La yu'minun. Nah, yang artinya sesungguhnya alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Kafaru, yaitu orang-orang yang melawan, menolak ayat-ayat Allah dan mendustakan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi disebut orang yang kafir itu menolak ayat-ayat Allah dan mendustakan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sawa'un alaihim, sama halnya bagi mereka, yatasawa indahum a'anzartahum, kau berikan peringatan kepada mereka atau kau tidak memberikan peringatan kepada mereka, itu adalah sama, sawa'un, artinya tidak ada pengaruh. Ya, mereka memang sudah menolak itu. Ahdzartahum ya Muhammadu min azabillahi wa khawaftahum minhu am lam tuhdzirhum. Sama halnya engkau wahai Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada mereka dari azabnya Allah, dan engkau memberikan peringatan pada mereka, tetap mereka tidak akan menerima itu. Seperti siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu yakin Nabi Muhammad itu Nabi, percaya, kenal Nabi, memiliki biografi hidup terpuji, gak ada cacat, bicara jujur. Orang-orang musyrik yang memberikan gelar kepada Nabi Al-Amin, akhlak yang terpuji, mereka mengakui.
tapi hati sudah tertutup. Sehingga Abu Jahal itu sangat menikmati bacaan Al-Qur'annya Rasul. Setiap malam ketika Nabi sedang baca Al-Quran, diam-diam dia datang ke rumah Rasul, ingin sekedar mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Dia nikmati dan dia mengatakan, "Hadza, ini adalah kalamullah, laisa kalam Muhammad." Ini adalah kalamnya Allah, bukan kalamnya Muhammad. Berarti secara tidak langsung dia percaya itu Al-Quran. Dia percaya Rasulullah adalah Rasul, seorang Nabi. Tapi tetap menolak itu. Dia menolak karena sebab masalah jabatan, masalah hasad iri hati, masalah kesukuan juga. Banyak faktor yang menyebabkan Abu Jahal menolak Islam. Hadza kalamullah, laisa kalam Muhammad. Ini Al-Quran adalah kalamnya Allah, bukan kalamnya Muhammad. Abu Jahal mengatakan begitu. Nabi doakan, karena dia tokoh juga, salah satu tokoh suku Quraisy, dan memiliki postur tubuh yang sangat tinggi, sangat kekar, hingga para sejarawan menceritakan Abu Jahal itu kalau melakukan safar, ketika berpamitan dengan istrinya itu biasanya dicium tuh jidatnya oleh istrinya. Istrinya harus naik unta dulu, naik di atas unta baru bisa cium ke jidat. Unta itu berapa tingginya? Tinggi. Itu gambaran fisiknya Abu Jahal. Wah, Nabi punya harapan Abu Jahal ini masuk Islam. Makanya Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, muliakan agama Islam dengan 2 Umar. Umarain. Yang pertama Sayyidina Umar bin Khattab, waktu belum memeluk agama Islam, karena sebagai pemuda yang sangat berani. Dan yang kedua Amrun bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Nama aslinya Amrun bin Hisham. Ternyata hidayah datangnya ke Sayyidina Umar. Nah, Abu Jahal tetap tidak menerima itu hidayah, ya, karena dalam hatinya memang sudah ada pengingkaran. Dengan pengingkarannya atas dasar tidak mau jabatannya itu diambil oleh Rasul, dan tidak mau sukunya kalah dengan sukunya Rasul. Ini diriwayatkan ketika terjadi peperangan, dipanggil kawannya. Abu Jahal memanggil kawannya. Ya, dan ini mau terjadi perang dengan Rasul. Dipanggil kawannya ini tidak tahu masalah, mungkin dari luar daerah. Tidak tahu nih yang diperangi ini siapa. Cuma karena sahabat berteman dengan Abu Jahal, maka dia datang ingin membantu Abu Jahal. Sebelum terjadi peperangan, Abu Jahal memanggil kawannya itu, mari saya mau bicara 4 mata. Gitu. Kawannya juga punya niat ingin bertanya kepada Abu Jahal, ini kita berperang lawan siapa ini? Maka kawan itu mengatakan kepada Abu Jahal, saya mau tanya, yang kita perangi ini siapa? Sebentar nih. Kata Abu Jahal, yang kita perangi Muhammad dengan pengikutnya. Muhammad itu siapa? Oh, dipuji sama Abu Jahal. Muhammad itu seorang pemuda di suku Quraisy, orangnya baik, akhlaknya baik, orangnya jujur, sehingga ya diberikan gelar Al-Amin dan seterusnya. Nah, kalau dia orangnya baik, terus kenapa kita berperang dengan dia? Apa dia pendusta? Dia mengaku sebagai nabi? Enggak, jangan pernah bilang dia pendusta, kata Abu Jahal.
saya ini tahu siapa tuh Muhammad. Jangan sembarangan, jangan katakan dia pendusta. Dia tidak berdusta, dia memang seorang nabi. Dia tidak pernah seumur hidup berdusta. Ini kawannya tambah bingung. Kita mau perangi orang yang tidak ada salah nih. Orangnya katanya baik, akhlaknya baik. Kemudian kalian perangi karena dia mengaku sebagai nabi, bawa ajaran agama baru. Tapi kamu katakan dia tidak pernah berdusta, dia seorang nabi. Terus bagaimana? Kenapa kita perangi dia kalau seperti itu? Maka Abu Jahal mengatakan, semua jabatan di Makkah sudah dipegang oleh suku mereka. Yang megang urusan Ka'bah, kakeknya Siqayah juga mereka, Zamzam juga mereka. Nah sekarang kalau Nabi juga dari mereka, kita jadi apa? Semua jabatan diambil oleh mereka. Maka dari sini menunjukkan bahwa Abu Jahal itu percaya, yakin kepada Rasul. Tapi apa yang dikatakan di sini? Kau berikan peringatan pada mereka juga percuma. Kenapa? La yu'minun. Nah, orang semacam ini tetap tidak akan beriman. Itu. Nah, maka dikatakan orang hebat itu al-fadlu ma syahidat al-fadlu ma syahida bihi a'da'u. Al-fadlu ma syahidal bihi a'da'u. Orang yang hebat itu ketika musuh sudah mengakui dirinya. Itu hebat. Jadi musuh mengakui orang ini mulia, orang ini hebat. Kalau kawan dengan kawan wajar. Sahabat dengan sahabat wajar. Tapi ketika Abu Jahal memuji Rasulullah itu luar biasa. Tuh. Abu Jahal musuhnya Rasul. Wa ulama mengatakan Fir'aun hadhihi ummah. Ya, Fir'aun di umat Islam tuh Abu Jahal. Tuh. Bahkan dikatakan Fir'aunnya Nabi Musa lebih baik dari Fir'aunnya yang memusuhi umat Islam. Kenapa? Fir'aunnya Nabi Musa menjelang wafat bertobat, tapi terlambat. Amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhannya Musa. Tapi nyawa sudah sampai tenggorokan. Nabi katakan innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba jika ruhnya sudah sampai di tenggorokan. Itu Fir'aunnya Nabi Musa. Sempat bertobat walaupun terlambat. Tapi Fir'aunnya umat Islam, Fir'aun yang memusuhi Nabi Muhammad, Abu Jahal, menjelang wafat masih menyatakan permusuhan dengan Nabi Muhammad. Dia katakan kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yang memotong lehernya dalam peperangan Ghazwatul Badar. Duduk di atas dadanya Abu Jahal. Kemudian ditawarkan kepada Abu Jahal, masuk Islam kami bebaskan. Dia katakan saya tidak akan masuk Islam selama-lamanya. Dan sampaikan kepada Muhammad Az-Zaghal Ibnu Athir ya, di dalam kitab tarikh beliau, katakan kepada Muhammad bahwa saya sampai mati tetap menjadi musuhnya. Itu Abu Jahal. Beda dengan Fir'aunnya Nabi Musa. Nah, Ibnu Mas'ud telinganya dipotong oleh Abu Jahal itu. Makanya dia diizinkan, ditakdirkan oleh Allah membalas kejahatan yang diperbuat oleh Abu Jahal kepadanya. Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini yang dikatakan tadi. Sama kau berikan nasihat, berikan peringatan, la yu'minun, ay la yusaddiquna bima ji'tahum bihi. Mereka tidak akan percaya apa yang kau datangkan pada mereka. Fala tatma' fi imanihim. Dan kamu jangan berharap keimanan mereka. Ya. Jangan berharap, itu sia-sia. Wa fi hadza tasliyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam an takdzibi qaulihi lahu. Nah, ini juga sebagai bentuk hiburan hati Rasul ketika mereka mendustakan seluruh ucapannya. Tsumma bayyana ta'ala al-'illata fi sababi 'adamil iman. Nah, ini dia nih. Kemudian Allah menjelaskan kenapa orang-orang itu tidak bisa beriman padahal di depan mata mereka ada Nabi Muhammad.
Mereka minta apa saja untuk menguatkan kebenaran bahwa beliau adalah seorang nabi, sudah diturutin oleh nabi. Di antaranya apa? Mereka meminta bulan itu terbelah. Itu permintaan orang musyrik. Kalau kau bisa buktikan mukjizat di hadapan kami, kau berarti seorang nabi. Diminta kepada nabi, nabi buktikan itu. Bukan hanya sekedar omongan, dibuktikan bulan itu dekat, didekatkan oleh Rasul dengan izinnya Allah sampai menghadap tuh. Mereka ketakutan tuh bulan seakan-akan ada di hadapan mereka tuh. Setelah itu Nabi gores dengan jarinya, terbelah menjadi dua bagian. Itu disaksikan oleh mereka, dan itu permintaan mereka, orang-orang musyrik. Setelah itu dikembalikan lagi itu bulan seperti semula, hingga digambarkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Abu Nuaim Al-Asbahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Dalam kitab Dalailun Nubuwah, setelah terbelah itu, ya, dia terbelah berada di Jabal, satu gunung. Itu sebelahnya di gunung sisi kanan, sebelahnya di sisi kiri. Setelah itu dikembalikan lagi utuh seperti semula, dan dia kembali menjauh itu bulan. Itu disaksikan mukjizat. Tapi mereka mengatakan apa? Itu sihir. Hada sihrun mubin. Ya, ini adalah satu sihir yang sangat nyata kata mereka. Kenapa mereka tidak bisa beriman padahal sudah ditunjukkan oleh Rasul bukti-bukti nyata dari sisi kejujuran, akhlak, bahkan mukjizat pun sudah ditunjukkan oleh Rasul, tapi tetap tidak bisa beriman. Alasannya apa? Di sini Allah jawab. Alasannya mereka tidak bisa beriman, khatamallahu ala qulubihim. Memang Allah sudah kunci hati mereka. Tuh. Ya, makanya hati ini kalau sudah terkunci, sudah semua kebaikan gak bisa masuk. Tuh. Gak bisa masuk sama sekali. Ya, dulu diceritakan ada seorang santri, tidak main-main di zaman itu, belajar langsung kepada wali kutub di zamannya. Wali kutub di zaman itu yang dipercaya adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di kota Seoul. Ini santri punya ayah ulama, punya harapan anak ini nanti jadi ulama besar. Disuruh sekolah sampai ke Seoul, diantarkan oleh sang ayah. Tidak main-main, langsung ta'lim, belajar di tempat wali kutub Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tinggallah dia di sana. Dan itu sekolah pesantren pertama di Hadramaut. Nama Ribatul Ilmi Syarif nama sekolahnya. Sampai sekarang masih ada sekolahnya. Ya, sekolah pertama di Hadramaut pesantren itu. Setelah itu Ribat Al-Habib Abdullah Syatiri, kemudian Ahqaf, Darul Mustafa baru. Yang paling awal itu Ribatul Ilmi Syarif. Sekolahnya di situ. Bertahun-tahun sekolah di situ. Ayahnya di Indonesia berpikir, wah ini anak saya pulang, Masya Allah, belajar sama wali kutub ini. Ternyata sudah bertahun-tahun waktu berlalu, sang anak pulang ke Indonesia. Sampai di Indonesia dijemput oleh sang ayah, seorang ulama juga, bahagianya anaknya ini sudah punya harapan jadi orang alim besar karena belajarnya langsung ke wali kutub. Tidak main-main, tinggal di sana bersama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Saking bahagianya itu anak disambut dengan meriah kedatangannya. Hari itu juga diadakan acara. Dikumpulkan semua ulama hadir, kemudian narasumbernya anaknya. Bahful masail kalau bahasanya. Wah, semua ulama anaknya kaget. Ini apa? Antum luar biasa sekolah sampai di wali kutub punya murid ini. Iya, luar biasa pasti. Terus ini apa? Ini ulama semua hadir. Sesi tanya jawab masalah ilmu agama. Dikasih itu sang anak narasumber tuh, keringat dingin keluar. Oh, tanya, dikasih soal satu, gak bisa jawab. Yang nanya kedua gak bisa jawab. Wa kulluhum gak bisa jawab pertanyaan.
Ayahnya malu sampai sakit. Ada kisah nyata. Sakit ayahnya. Malu. Sudah dibuat ya baleho-baleho ya kalau zaman sekarang tuh, Masya Allah, ini datang dari Hadramaut belajar sama wali kutub begini. Ternyata semua pertanyaan tidak ada satupun yang dijawab. Sakit. Bubar itu acara. Akhirnya sakit. Kemudian dipanggil anaknya, "Wahai anakku, kamu di sana ngapain?" Itu semua pertanyaan tak bisa kau jawab. Ilmu, kau belajar apa di sana? Kamu muridnya wali kutub Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, mas, bikin malu seperti ini. Ternyata ada sohibnya juga baru pulang dari tempat sama. Entah sohibnya apa? Ya dia di sana kerjanya main, tidur, main, tidak belajar, gak ada khidmah sama Habib Ali al-Habsyi. Ya biasa-biasa aja, nyantri biasa gitu, sekedar datang main. Maka sang ulama yang mengomentari kisah ini, jangankan dia belajar kepada wali kutub, nah orang kayak begini belajar ke Nabi Muhammad juga gak dapat ilmu dia, karena hatinya gak siap, malas, tidak mau usaha belajar, gak ada ta'alluq dengan guru, gak ada cinta dengan sang guru, ya percuma gitu. Itu sebabnya apa? Sudah dikunci hati mereka, ya. Khataballahu ala qulubihim, yaitu dikunci hati mereka, fala yadkhulu fiha nur, maka cahaya gak akan bisa masuk. Apalagi digambarkan ilmu agama ini adalah cahaya. Tuh, syakautu ila waqi' su'al hifdi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda li qalbi 'asi. Saya mengadu kepada guru saya, kata Imam Syafi'i, Imam Waqi' Ibn al-Jarrah. Hafalan saya menurun kekuatannya. Maka sang guru mengatakan, tinggalkan maksiat, karena ilmu itu cahaya, dan cahaya gak bisa masuk ke dalam hati yang penuh dengan kemaksiatan. Padahal Imam Syafi'i dihikayatkan itu gak sengaja. Ya, lewat pasar, biasanya gak lewat pasar kalau mau menuju ke tempat belajarnya. Tapi waktu itu ada beberapa hal, akhirnya terpaksa lewat pasar, jalan, kemudian ada wanita pakaian pakai cadar, angin bertiup, gak sengaja bagian betis telapak kakinya kelihatan, yang bukan mahram. Imam Syafi'i lihat gak sengaja tuh telapak kakinya tuh, akhirnya apa? Hafalannya jadi rusak. Tuh. Kalau kita sudah lama rusak hafalannya di Indonesia ya, tuh Ustadz Abdul Somad ya pernah kasih kisah tuh, saya masih ingat Ustadz Abdul Somad kisah. Jadi ada imam Palestina tuh hafal Al-Quran 30 juz, jadi tamu di Masjid Istiqlal. Sampai di sana, habis itu acara disuguhi makanan. Orang sana gak biasa makan makanan gado-gado dan biasa makan roti. Akhirnya minta izin keluar cari roti. Diantarlah sama panitia. Tibalah di toko roti, sang imam ikut turun ingin masuk. Depan pintu roti, toko roti itu gak jadi masuk. Udah. Ditanya kenapa, Imam? Dikatakan, saya mau jaga saya punya hafalan. Jangan sampai hilang 30 juz. Di dalam itu paha terlihat, perempuan, ya betis terlihat, aurat terbuka. Jadi saya takut hilang hafalan saya. Tidak lama masuk ke mobil, Ustadz Somad datang. Kenal juga panitianya tuh. Ustadz Somad langsung cari roti, langsung masuk ke dalam. Masuk beli roti, keluar. Panitia Ustadz, tadi imam ini mau masuk gak jadi karena takut lihat aurat terbuka, takut hafal Al-Qurannya itu hilang, makanya gak jadi masuk. Tapi Ustadz langsung masuk. Ya, punya saya sudah lama hilang. Punya saya itu sudah lama hilang itu hafalan. Nah, karena apa? Ilmu itu cahaya, al-ilmu nur, ya. Tadi ada yang tanya ke salah satu ulama di Hadramaut, dikatakan bahwa di Hadramaut, di kota Tarim khususnya itu beruntung, banyak jadi wali karena gampang jalannya.
nggak ada maksiat di sana. Kami di Indonesia sulit jadi wali, maksiat di mana-mana. Ternyata ulama Tarim ini menjawab terbalik. Justru kalian di sana lebih cepat jadi wali. Kenapa? Karena tantangannya lebih besar. Sekali kalian jadi wali, itu magum kalian tinggi sekali. Kalau kami di sini nggak ada tantangan, semua sudah ya, wanitanya sudah bercadar, kemudian tidak ada maksiat, ya nggak ada tantangan. Jadi wali bisa, tapi kalau kalian punya itu Indonesia, kalau jadi wali itu magumnya tinggi sekali, karena tantangan kalian begitu banyak dan lebih susah, gitu. Makanya al-ajru biqadri nasab, ya, ganjaran sesuai dengan capeknya kita, upah yang Allah kasih sesuai dengan capeknya kita dalam taat kepadanya. Itu. Khatamallahu ala qulubihim wa inna abada qulubin nas min rabbinar rahim qalbun qasi. Manusia yang paling jauh dengan Allah adalah manusia yang paling keras hatinya. Tuh. Paling keras hatinya, itu paling jauh. Mau tahu jauhnya hamba dengan Sang Pencipta, seberapa keras hatinya dia dalam menerima kebaikan. Nah, disitulah dia pangkatnya di sisi Allah. Tuh. Nah, orang yang hatinya hidup disebut hati hidup. Ada hati yang mati, ada hati yang hidup. Hati yang hidup itu misalnya ketika menyebut nama Allah ada getaran dalam hatinya. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itulah ayatnya begitu ya. Apabila mereka wa idza dzukirallah. Dzukira apa dzukiru? Dzukira. Apabila mereka mengingat Allah, wajilat qulubuhum. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila Allah diingat, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Kalau dibacakan ayat, imannya bertambah. Ini tanda-tanda hati hidup nih. Nama Allah disebut hati bergetar, baca Al-Quran tambah iman. Itu. Dalam hadis dikatakan juga bahkan dalam sampai ke level meneteskan air mata ketika membaca Al-Quran, ketika zikir. Nah, itu berarti alamat hatinya hidup. Mudah menerima nasihat, ya. Hingga nasihat itu kadang-kadang dia ambil dari sumber-sumber manapun, selama baik dia terima. Itu hati hidup tuh. Khudzil hikmah walau kharaja min famil bahaim. Ya. Ambillah nasihat yang baik walaupun keluar dari mulutnya hewan. Dalam ucapan yang lain, dari ucapannya orang gila sekalipun, selama itu baik dia ambil jadi nasihat. Dalam riwayat yang lain, khudzil hikmata walau kharaja min duburil dajaj. Ambillah hikmah walaupun hikmah itu keluar dari pantatnya ayam. Itu bahasa-bahasa asfiya para sufi. Hikmah, nasihat baik diambil. Tapi kalau ilmu gak boleh, harus beda ya, ngambil nasihat baik ke siapapun boleh, tapi kalau ngambil ilmu agama harus lihat orangnya. Ngambil hadis Nabi harus lihat orangnya. Makanya ada ilmu jarh wa ta'dil untuk menyeleksi para periwayat hadis. Apakah benar ini dari Nabi? Tidak. Orangnya siapa? Ini belajar dari mana? Dapat dari mana ini hadis? Nah, itu beda. Jadi bab nasihat dengan bab ilmu beda. Kalau nasihat orang kafir juga bisa kita ambil selama dia baik nasihatnya. Misalnya nasihatnya Presiden Amerika tuh, yang sering saya kutip, dia mengatakan when I do good I feel good, when I do bad I feel bad. It is my religion. Ketika aku melakukan kebaikan, aku merasa baik. Ketika aku melakukan satu keburukan, aku merasa buruk, merasa sedih. Itulah agamaku. Don't judge a book by its the cover. Jangan menghukumi buku lewat covernya. Ini kan bahasa-bahasa orang-orang barat, non-muslim, tapi kan baik, bisa bab nasihat. Tapi ketika bab ilmu, lagi bahas hadis, tafsir, fikih,
itu harus dilihat gurunya siapa. Tuh. Jadi kaidah yang mengatakan tuh, ya khotib kalau di Ternate pakai tirai, ya kebanyakan tuh tirai, jadi tidak tahu yang khutbah siapa. Itu filosofinya adalah apa? Ngambil nasihat kepada siapapun, jangan lihat orangnya siapa. Nasihatnya baik diambil. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Sengaja ditutup sehingga tidak nanti orang tahu, ya ini saya kenal dia nih. Cek ini mau kasih nasihat apa? Kenal ke dia. Iya. Anak baru kemarin tuh tapi kalau ditutup, dia terkenal, masya Allah luar biasa bagus. Betul itu. Karena dia tidak lihat, dia hanya fokus di ucapannya yang baik itu diambil. Tapi ketika dibuka, walaupun ucapannya sama, pasti akan menolak, apalagi dia kenal. Oh, mungkin nanti akhir khutbah baru dibuka tuh kelihatan. Ya dia yang bicara, terjadi sudah. Dia. Itu filosofinya tuh, bab nasihat boleh. Tapi kalau bab ilmu, unzuru mimman takhuzuna dinakum. Perhatikan dari mana ilmu agama kalian ambil. Ya. Jangan ngikut orang yang gak pernah belajar, siapapun dia. Nanti sudah gak pernah belajar, jadi tokoh, gak ada guru yang bimbing, dia inovasi sendiri semua ilmu tuh. Dia sudah gak tahu mana yang salah, mana yang benar. Kadang sudah merasa jadi hebat sendiri, sudah rasa magomnya tinggi, jadi wali sendiri. Jadi yang lantik jadi wali dirinya sendiri. Dia memproklamirkan dirinya wali. Kemudian ilmu tidak pernah belajar, nanti ujung-ujungnya lewat mimpi. Saya dapat ilmu dari lewat mimpi sana, lewat mimpi sini. Fulan sana, fulan sini. Akhirnya apa? Jadi khayal. Nah, murid-murid ikut jadi khayal juga. Jadi khayal. Padahal kita hidup bukan di alam khayal, di alam nyata. Mimpi gak bisa diteliti masalahnya. Orang kalau cerita mimpi, kita gak bisa jamin apakah benar gak mimpinya. Yang mimpi pun tidak bisa tahu itu benar tidak. Karena mimpi ada juga dari imajinasi, ada dari syaitan, ada mimpi dari Allah. Itu. Nah ini masalah-masalah khatamallah ala qulubihim, ya. Allah mengunci hati mereka. Tapi kalau ada guru, kita ada kesalahan, ditegur. Enaknya ada guru di situ. Jangan baca kitab itu. Gak boleh kita begitu. Kena isinya begini. Jangan dulu ngajar yang ini. Ini dulu kitab awalnya, ya, begitu. Oh itu hadisnya keliru, jangan diartikan begitu. Wah, itu kalau ada guru kita laporkan, ditasheh, diperbaiki. Nah yang nggak ada guru ini bahaya, yang tasheh dia sendiri, ya, yang ijtihad dia sendiri, jadi rusaklah agama. Jadi harus cerdas juga, cerdas. Ya zaman sekarang udah banyak bohong-bohong banyak, ya, bohong-bohongnya banyak. Para aulia dulu menutup diri, tidak mengumbar kelebihan mereka tuh. Kalau ilmu laduni itu diuji di zaman dulu ya. Ada ilmu itu ada. Kita gak ingkari itu. Al-Quran yang menyatakan tuh, Allamnahu min ladunka ilma. Allamnahu min ladunka ilma. Allah ajarkan ilmu dari sisinya. Tidak pernah belajar, tahu-tahu jadi berilmu. Ada, tapi sejuta hanya berapa orang. Dan Nabi gak suruh pakai cara itu. Nabi suruhnya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ulama nyuruhnya, lihatlah siapa orang yang kalian belajar daripadanya. Maknanya dia belajar di mana nih? Sanatnya kemana? Gurunya siapa? Itu. Tapi ilmu laduni ada. Konsekuensinya orang yang mengaku dapat ilmu laduni harus diuji sama ulama. Karena tidak mungkin dia penjelasannya ngawur. Dan itu terbukti. Dulu di Maroko ada satu ulama namanya Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbag. Gak bisa baca tulis. La yaqra wa la yaktub. Bahkan tidak ada riwayat pernah belajar. Belajarnya itu guru terangkan gak paham-paham. Hanya berhenti. Saking tidak berilmunya, baca dan tulis pun tidak bisa. Tapi memang qadarullah, ini orang
dipilih oleh Allah Ta'ala, dikasih ilmu laduni. Di saat itu tersebar rumor bahwa beliau mendapatkan ilmu laduni. Saat itu juga ulama-ulama uji coba keilmuannya. Kalau ini ilmu laduni, semua pertanyaan yang disampaikan bisa dijawab dan jawabannya benar, tidak mungkin salah. Datang ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis di Maroko, ulama ahli kalam, ulama tasawuf, ahli fikih, lengkap semua ada. Di sidang beliau, di sidang. Ulama ahli kalam bertanya tentang masalah akidah. Subhanallah, dijawab dengan ayat, dengan hadis, dan jawabannya benar dengan ijtihadnya ulama, aqwal ulama begini. Berikut, ulama ahli tafsir bertanya tentang tafsir, dijawab kitabnya ini, kitab halaman sekian, ayatnya ini, hadisnya begini. Selesai, ulama hadis bertanya tentang masalah hadis, dijawab hadis begini, riwayat begini, kitab ini, kitab itu, rawahu ini, dan itu benar semua, bukan karangan. Begini. Ulama fikih bertanya, dijawab juga bab fikih, mazhab Syafi'i begini, mazhab Hambali begini, mazhab Maliki begini. Begini dalilnya, istinbatnya begini, manhajnya begini, mazhabnya Sufi begini. Ditanya tasawuf, dijawab juga. Semua ilmu dijawab dan semuanya sesuai dengan keilmuan. Dijadikanlah kitab jawabannya beliau itu oleh ulama yang kelak menjadi murid, namanya Syekh Ibnu Mubarak, yang menghimpun penjelasan dari Said Abdul Aziz Ad-Dabbagh yang diberikan ilmu laduni itu. Dijawab semua pertanyaan itu, dihimpun, dikompilasi jadi satu kitab namanya Al-Ibris. Al-Ibris min kalami Said Abdul Aziz. Sekarang yang ngaku ilmu laduni, mari kita tanya. Zakat ada berapa? Zakat ada dua, zakat badan, zakat mal. Zakat mal berapa? Bingung dia. Udah jawabnya ngawur. Baca ayatnya salah Al-Quran, baca hadisnya salah, baca doanya salah, secara nahu salah. Oh, gak bisa, ilmu laduni harus sesuai dengan ilmu, gak bisa salah, gak bisa, dia sesuai dengan kaidah ilmu. Oh, berarti ini dusta. Jadi gampang kalau ilmu laduni itu kita uji dulu. Kalau jawabannya benar semua, berarti ilmu laduni. Tapi kalau jawabannya ngawur, wah ini palsu. Baca Al-Qur'annya keliru, palsu. Nahunya keliru, palsu laduninya. Sorofnya keliru, palsu laduninya. Dan ini banyak seperti ini. Yang asli juga banyak tuh. Syekh Ali Khawas, gurunya Syekh Abdul Wahab Sya'roni, diuji juga, ditanya pertanyaan, dijawab. Jadilah kumpulan kitab Ad-Durrul Ghawwas fi Fatawa Syekh Ali Khawas. Kumpulan penjelasan Syekh Ali Khawas, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi mampu menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang sulit di dalam ilmu agama dan sesuai dengan kaidah keilmuan. Oh, berarti ilmu laduni. Walaupun la yaqra wa la yaktub, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah, ini yang ngaku-ngaku ilmu laduni, nanti kami tanya dulu masalah fikih, ya, masalah tauhid, masalah. Kalau bisa jawab berarti betul. Jadi murid saya belajar. Tapi kalau bab toharo saja belum khatam, jawabnya ngawur, jangan ngaku-ngaku ilmu laduni. Dosa karena bawa nama Rasul. Tuh. Kalau bohong atas nama agama, bawa nama Nabi Muhammad SAW. Itu konsekuensinya adalah mengambil satu kursi di dalam neraka. Nah, ini. Nah, kemudian terakhir, khatamallahu ala qulubihim. Nah, qala al-mufassirun al-khatmu taqtiyah wa tab'u dzalika anal qulub idza kathurat 'alaiha dzunub tamasat nurul basir fiha. Ini hati kalau sudah penuh dengan dosa, jadi kita punya hati ini selama dia itu seorang muslim, ada nur, ada cahaya. Sampai dikatakan orang yang sudah Islam sekalipun tukang maksiat seumur hidup, ya, tukang maksiat seumur hidup. Kata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor, di kitab Risalah beliau, ya, kumpulan surat atau tulisan dari murid beliau. Kalau Allah buka tabir cahaya yang ada di hatinya itu cahayanya lebih terang dari matahari.
Yang terang apa? Cahaya tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kalau berada di hati tukang maksiat, seumur hidup maksiat, tapi dia Islam, pernah melafadzkan kalimat ini. Kalimat ini pernah singgah di hatinya dan menetap dalam hatinya karena dia seorang muslim. Kata beliau, kalau disingkap tabir cahayanya itu lebih terang dari matahari. Dan seandainya Allah izinkan orang-orang bisa melihat, maka mereka akan menyembah kepada orang itu karena dianggap itu Tuhan. Bagaimana kalau itu di hatinya orang soleh, di hatinya para wali min auliyaillah, apalagi di hatinya Nabi Muhammad SAW. Nah, ada dosa, cahaya itu hilang, dia menghapus. Maka fala yakunu lil iman ilaihi maslak wala li kufri anha, kama qala ta'ala bal taba Allah 'alaiha bi kufrihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gishawah. Nah, hati kalau sudah gelap, maka terkuncilah telinganya, matanya, sudah tidak bisa lagi melihat. Wa 'ala asma'ihim wa 'ala absarihim ghita. Di telinganya dan matanya seakan-akan ada penutup yang menutupnya. Fala yubsiruna huda. Dia tidak bisa melihat lagi petunjuk. Tidak bisa lagi mendengarkan nasihat, mendengarkan kebaikan. Menyebut nama Allah gak ada pengaruh. Menyebut nama Rasulullah SAW gak ada athar. Membaca Al-Quran hambar. Bahkan bukan hambar, gak bisa baca Al-Quran. Ada saja waktu sibuk. Tuh. Itu bukan dia gak bisa baca Al-Quran. Al-Quran tidak mau dirinya dibaca. Al-Quran sudah tidak suka. Tuh. Dia tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau sholat. Bukan dia tidak mau sholat, Allah tidak mau dia itu sujud. Makanya cepat-cepat taubat kepada Allah Ta'ala. Yang udah puluhan tahun gak pernah sholat, coba hati-hati. Jangan-jangan Allah yang sudah tidak mau. Tuh. Allah sudah tidak mau orang itu sujud di hadapan Allah. Karena sebab dosa yang begitu banyak. Tapi obatnya sederhana, taubat selesai. Taubat, mau berubah, jadi orang yang soleh, Allah ampuni semuanya. Tapi kalau terus seperti itu, hati-hati itu. Itu semua kan dari gerakannya Allah. Kehendak kita, kehendaknya Allah. Allah kehendaki kita hadir di sini, Allah yang berkehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Al-kasbu laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, yang baik usaha kalian, tapi itu kehendak Allah. Kalian pilih yang buruk, juga kehendak kalian, sekian persen, tapi di situ ada kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tertutup, dia tidak bisa mendengar, tidak paham, dia tidak bisa berpikir lagi, telinga, matanya semuanya sudah terkunci, tertutup dengan penutup yang sangat tebal, sehingga tidak bisa lagi melihat mana yang hak untuk dia mengikutinya. Dia tidak bisa lagi mendengar, ya, bahkan ada sampai level gak suka tuh. Ada orang gak suka dengar suara azan misalnya, tidak suka mendengar suara orang mengaji. Oh, ini lebih parah lagi nih, lebih parah lagi, ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, gak suka mendengar itu ceramah, nasihat, bacaan Al-Quran, zikir, ya, baca zikir dia panas. Antara dua nih, dia gak suka atau kemasukan. Di ruqyah kalau gitu, di ruqyah.